Di tengah terik matahari kota Bandung yang biasanya bersahabat namun hari itu terasa menyengat, Kirana Putri, seorang mahasiswi berusia 25 tahun dari Universitas Padjadjaran, berdiri tegak di barisan terdepan. Ia bukan hanya sekedar berdiri, ia adalah epicentrum dari sebuah gelombang protes yang berkumpul di depan markas besar Polrestabes Bandung di Jalan Merdeka. Dengan rambut hitam panjangnya yang diikat seadanya dan hanya mengenakan kemeja putih sederhana serta celana jeans hitam, penampilannya jauh dari kesan mencolok. Namun, di balik kesederhanaan itu, sorot matanya memancarkan api perlawanan yang tak bisa dipadamkan. Ia datang bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk menantang sebuah ketidakadilan yang telah menggerogoti rasa percayanya pada penegak hukum. Kirana dikenal di kampusnya sebagai sosok yang cerdas dan vokal. Ia bukan tipe mahasiswi yang hanya duduk manis di kelas, pikirannya selalu gelisah, mempertanyakan sistem dan selalu tergerak oleh penderitaan orang lain. Baginya, menjadi seorang terpelajar berarti memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika yang lain bungkam. Dan hari itu, kebungkaman bukanlah sebuah pilihan. Semangatnya tersulut oleh sebuah kabar yang menyebar cepat di grup-grup percakapan mahasiswa beberapa hari sebelumnya. Seorang teman mereka, Adit, menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Kisah Adit adalah puncak gunung es dari masalah yang sudah lama membusuk. Setelah motornya ditahan sebagai barang bukti, Adit diminta sejumlah uang, tebusan, yang tidak sedikit agar kendaraannya bisa kembali. Bagi Kirana, ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru memangsa korban yang sudah jatuh tertimpa tangga. Ini bukan lagi sekadar masalah uang, ini adalah penghinaan terhadap martabat dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan itu sendiri. Hukum telah berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh mereka yang berkuasa. Maka, dengan tekad yang membara, Kirana bergerak. Ia menghabiskan malam-malamnya berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai fakultas, menggalang dukungan, dan merencanakan aksi. Kalau kita diam, artinya kita membiarkan kezaliman ini menjadi hal yang biasa, ucapnya penuh semangat dalam sebuah rapat kecil di sekretariat himpunan mahasiswa. Kata-katanya berhasil membakar semangat rekan-rekannya. Mereka sadar, jika bukan mereka yang bergerak, siapa lagi? Siang itu, di bawah langit Bandung yang biru cerah, puluhan mahasiswa berbaris rapi di belakang Kirana. Mereka mengenakan jaket alma mater berwarna biru dongker kebanggaan Unpad. Tangan-tangan mereka menggenggam poster-poster yang ditulis dengan spidol tebal, menyuarakan kemarahan mereka. Polisi bukan preman berseragam, hentikan pungli, kami bukan sapi perah, dan keadilan untuk Adit, keadilan untuk semua. Dengan megafon di tangan kanannya, Kirana melangkah maju. Keringat membasahi pelipisnya, namun suaranya tetap lantang dan stabil saat ia memulai orasinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah peluru yang ditembakkan ke arah benteng kesewenang-wenangan yang berdiri angkuh di hadapannya. Ia adalah simbol harapan, pohon kokoh yang menolak tumbang meski diterpa badai ancaman. Suara Kirana yang diperkuat megafon membelah udara panas di depan gerbang Polrestabes. Ia memaparkan kronologi kejadian yang menimpa Adit dengan detail, menyebutkan pasal-pasal hukum yang dilanggar, dan menuntut pertanggungjawaban dari institusi kepolisian. Kami datang ke sini bukan untuk membuat kerusuhan. Kami datang untuk menagih janji bahwa hukum di negeri ini tegak lurus, bukan bengkok oleh kepentingan segelintir oknum, teriaknya, yang langsung disambut pekik dukungan dari rekan-rekannya. Emosinya terkendali, namun ketajamannya terasa menusuk. Ia berbicara bukan hanya sebagai seorang teman, tetapi sebagai warga negara yang haknya telah diinjak-injak. Teriakan protes yang menggema itu akhirnya memancing reaksi dari dalam gedung. Pintu besar kantor polisi itu terbuka dengan kasar, dan dari baliknya muncul seorang polisi berbadan gempal. Perutnya yang buncit menyembul dari balik seragamnya yang terasa sesak.
Papan nama di dadanya bertuliskan Bambang S. dengan pangkat Aibtu tersemat di kerahnya. Aibtu Bambang, seorang polisi berusia 40-an yang terkenal di lingkungannya sebagai sosok yang arogan dan mudah tersinggung. Ia berjalan dengan langkah berat, seolah setiap jejak kakinya harus meninggalkan bekas di aspal. Wajahnya memerah karena marah, dan sorot matanya yang tajam langsung mengunci pada sosok Kirana yang berdiri paling depan. "Hei, hentikan omong kosong ini sekarang juga," bentaknya, suaranya serak dan berat, mencoba menenggelamkan suara Kirana. Aura otoritas yang coba ia pancarkan lebih terasa seperti intimidasi murahan daripada wibawa seorang penegak hukum. Namun, Kirana tidak bergeming. Ia menurunkan megafonnya sejenak, menatap lurus ke mata polisi itu. Di antara mereka, tercipta sebuah pertarungan senyap, adu nyali antara keberanian seorang mahasiswi dan arogansi kekuasaan. "Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan keadilan ditegakkan, Pak," jawab Kirana. Suaranya kini terdengar jelas tanpa megafon, penuh dengan ketegasan yang tak goyah. Jawaban itu memancing sorak-sorai yang lebih riuh dari barisan mahasiswa, membuat wajah Aibtu Bambang semakin keruh. Ia jelas tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh seorang anak kemarin sore di depan umum. Ia melangkah lebih dekat, mengabaikan lautan mahasiswa di belakang Kirana, hingga kini mereka hanya berjarak beberapa langkah. "Jangan sok jagoan kamu, anak kecil. Ini bukan panggungmu untuk cari perhatian," desisnya, sambil menunjuk-nunjuk wajah Kirana dengan jari telunjuknya yang gemuk. Intimidasinya begitu kentara, sebuah taktik usang untuk menakut-nakuti mereka yang dianggap lemah. Tetapi Kirana bukanlah orang yang mudah ditakuti. "Panggung ini tercipta karena ketidakadilan yang bapak-bapak ciptakan sendiri," balasnya, suaranya tetap tenang namun menusuk. "Kami di sini untuk mencari keadilan, bukan untuk tunduk pada kekuasaan yang korup." Kata-kata korup itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Bambang. Harga dirinya sebagai polisi terasa diinjak-injak di depan puluhan pasang mata. Dengan gerakan kasar, ia menunjuk ke arah kerumunan mahasiswa. "Bubarkan mereka sekarang, atau saya yang akan membubarkan kalian dengan cara saya sendiri," ancamnya, suaranya meninggi. Namun, Kirana tetap berdiri di posisinya, menjadi perisai bagi teman-temannya di belakang. Ia tahu perjuangan ini menuntut pengorbanan, dan ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Aibtu Bambang, yang egonya telah terluka parah oleh keberanian Kirana, akhirnya mencapai batas kesabarannya. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, tangannya yang besar dan kasar itu melayang dengan cepat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Kirana. "Pak!" Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring, memecah kebisingan sesaat dan membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Tubuh Kirana terhuyung sedikit ke belakang, kepalanya terasa pening. Namun, kakinya tetap menancap kuat di tanah, ia menolak untuk jatuh. Rasa perih dan panas langsung menjalar di pipinya yang kini memerah. Sudut bibirnya terasa asin, dan saat ia menyentuhnya dengan ujung lidah, ia merasakan rasa anyir darah. Darah mulai menetes perlahan, membasahi dagunya. Meski rasa sakit menusuknya dengan tajam, mata Kirana tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, tatapannya yang ia arahkan kembali pada Bambang kini berkobar dengan kemarahan yang lebih besar. Api perlawanan di dalam dirinya justru semakin menyala. Mahasiswa di belakangnya yang menyaksikan pemandangan itu mulai berteriak marah. "Kurang ajar!" "Pengecut!" seru beberapa dari mereka, namun tak ada yang berani maju, terhalang oleh ketakutan bawah sadar terhadap seragam coklat itu. Aibtu Bambang, yang dibutakan oleh amarah, tidak berhenti sampai di situ. Egonya lah yang kini mengendalikannya.
ia meraih tongkat hitam berbahan fiber yang terselip di pinggangnya. Tanpa ragu, ia mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah tubuh mungil Kirana. Deuge! Tongkat itu menghantam punggung Kirana dengan suara tumpul yang mengerikan. Kirana tersentak, seluruh tubuhnya menegang menahan sakit yang luar biasa. Tapi ia menggertakkan giginya, menolak untuk mengeluarkan erangan. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada monster di hadapannya untuk melihatnya lemah. Bambang mengayunkan tongkatnya lagi, dan lagi. 1, 2, 3 kali hantaman mendarat di punggung dan lengannya. Setiap pukulan terasa seperti cambuk api, namun Kirana tetap berdiri tegak. Ia menjadi benteng hidup yang menyerap semua kebrutalan itu. Darah kini tidak hanya mengalir dari bibirnya, tetapi juga mulai merembes dari balik kemeja putihnya di bagian lengan yang terkena sabetan tongkat. Sementara itu, mahasiswa di belakangnya mulai bergolak. Kemarahan dan rasa tidak berdaya bercampur menjadi satu. Mereka menyaksikan pahlawan mereka dianiaya secara brutal di depan mata mereka sendiri. Polisi-polisi lain yang berdiri di dekatnya hanya menonton, beberapa tampak cemas, yang lain terlihat bingung, seolah tak percaya salah satu rekan mereka bisa bertindak sekejam itu di depan umum. Suasana menjadi sangat mencekam. Barisan mahasiswa mulai bergerak maju, meneriakkan protes mereka dengan lebih keras. Namun di tengah kekacauan itu, Kirana tetap menjadi pusat perhatian. Tubuhnya babak belur, wajahnya berlumuran darah, tetapi semangatnya tidak patah. Justru di tengah luka-lukanya, ia semakin bersinar sebagai simbol perlawanan yang tak terkalahkan. Kirana berdiri di tengah panasnya siang, tubuhnya adalah kanvas dari kekejaman yang baru saja ia terima. Wajahnya pucat, berlumuran darah, namun matanya menyala dengan keberanian yang menakutkan. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun menahan rasa sakit yang menjalari setiap senti tubuhnya. Tapi ia menolak untuk tunduk pada rasa sakit itu. Ia tahu, jika ia jatuh sekarang, maka semangat ratusan mahasiswa di belakangnya akan ikut runtuh. Ia menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangannya yang gemetar, meninggalkan jejak merah di kulitnya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap Aibtu Bambang dengan tatapan yang menusuk, sebuah deklarasi perang tanpa kata bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa membungkam kebenaran. Saat Bambang mengayunkan tongkatnya untuk keempat kalinya dengan amarah yang meluap-luap, ia tidak sadar bahwa genggamannya sedikit melonggar. Pukulannya meleset dan tongkat hitam itu terlepas dari tangannya, jatuh dengan suara denting pelan ke aspal, hanya beberapa langkah dari kaki Kirana. Itu adalah sebuah kesempatan. Sebuah sepersekian detik yang menentukan. Meskipun tubuhnya terasa remuk, Kirana melihat tongkat itu sebagai satu-satunya jalan keluar. Didorong oleh adrenalin dan tekad yang luar biasa, ia segera membungkuk dan menyambar tongkat hitam tersebut. Gerakannya cepat dan tak terduga, sebuah refleks dari semangat yang menolak untuk mati. Para mahasiswa menahan napas, sementara Aibtu Bambang, yang masih terkejut karena senjatanya terlepas, tidak sempat bereaksi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Kirana bangkit dan mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Matanya berkilat, memantulkan sinar matahari yang garang. Tongkat di tangannya bukan lagi sekadar alat pemukul, melainkan telah bertransformasi menjadi gada keadilan. Tanpa ragu sedikit pun, dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan, ia menghantamkan tongkat itu tepat ke kepala Aibtu Bambang. Brak! Suara hantaman itu terdengar keras dan mengerikan, menggema di tengah kerumunan yang mendadak sunyi. Kepala Bambang tersentak ke belakang. Matanya membelalak kaget, tak percaya. Tubuhnya yang besar dan kokoh itu kehilangan keseimbangan, terhuyung sejenak sebelum akhirnya ambruk ke tanah dengan suara debuman yang berat. Ia terkapar tak sadarkan diri di atas aspal yang panas, sosok yang tadinya begitu arogan dan menakutkan kini tak berdaya. Keheningan melanda sesaat.
waktu seolah berhenti. Para mahasiswa dan polisi yang menyaksikannya membeku dalam keterkejutan. Lalu, keheningan itu pecah. Gemuruh sorak-sorai membahana dari barisan mahasiswa. Mereka meneriakkan nama Kirana berulang-ulang dengan penuh semangat. Kirana! 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 Tejo, atau Aibtu Bambang, yang sebelumnya adalah simbol kekuasaan yang menindas, kini terbaring kalah. Dan Kirana, dengan tongkat di tangan, tubuh penuh luka, dan wajah berlumuran darah, berdiri tegak di atas kemenangannya. Ia telah membuktikan bahwa keberanian sejati tidak diukur dari kekuatan fisik, melainkan dari kekuatan hati yang menolak untuk ditindas. Jatuhnya Aibtu Bambang menciptakan gelombang kejut yang merambat cepat. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi kekacauan. Di satu sisi, mahasiswa bersorak-sorai, merayakan kemenangan simbolis mereka. Di sisi lain, beberapa rekan polisi Bambang tampak panik dan marah. Mereka mulai bergerak maju, hendak meringkus Kirana yang masih berdiri dengan tongkat di genggaman. Melihat itu, para mahasiswa secara refleks merapatkan barisan, membentuk perisai manusia di sekeliling Kirana, siap melindunginya. Benturan antara dua kubu tampak tak terhindarkan. Teriakan mahasiswa bercampur dengan perintah-perintah kasar dari polisi. Hentikan kekerasan! Jangan jadi pengecut, teriak seorang mahasiswa dari barisan belakang. Situasi berada di ujung tanduk, siap meledak menjadi kerusuhan yang lebih besar. Namun, sebelum keadaan benar-benar lepas kendali, seorang pria paruh baya dengan rambut yang sebagian telah memutih keluar dari lobi utama Polrestabes. Ia mengenakan seragam dengan pangkat komisaris besar, Kombes, di pundaknya. Namanya Kombes Hermawan, Kepala Polrestabes Bandung. Dengan langkah yang tenang namun tegas, ia berjalan menembus kerumunan yang gaduh, tongkat komando tergenggam erat di tangannya. Cukup! Suaranya tidak terlalu keras, tetapi penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Gemanya seketika memotong semua kebisingan. Polisi yang hendak maju langsung berhenti, patuh pada perintah atasan tertinggi mereka. Mahasiswa pun perlahan-lahan meredakan teriakan mereka, meski tetap waspada. Kombes Hermawan berdiri di antara dua kubu yang nyaris bentrok. Pandangannya pertama kali tertuju pada Aibtu Bambang yang terkapar, lalu beralih ke Kirana. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, melihat wajahnya yang terluka, kemejanya yang ternoda darah, namun juga melihat kepala yang tetap tegak dan tatapan mata yang tak kenal takut. Dengan nada tegas namun bijaksana, ia berkata kepada semua yang hadir, "Saya yang akan menangani masalah ini. Tidak boleh ada lagi kekerasan di tempat ini." Kata-kata itu seperti air yang menyiram api. Ketegangan perlahan surut, menciptakan momen hening yang memberi ruang bagi akal sehat untuk kembali. Kombes Hermawan memandang barisan mahasiswa dengan tatapan penuh otoritas, namun tidak ada arogansi di sana. "Dengar," katanya, suaranya menggelegar, memaksa semua orang untuk fokus padanya. "Saya tidak akan menoleransi kerusuhan di depan kantor ini. Saya tahu apa yang kalian perjuangkan, dan aspirasi kalian saya dengar. Tapi kekerasan, dari pihak manapun, tidak akan menyelesaikan masalah." Ia menoleh sekilas ke arah anak buahnya, lalu kembali menatap tajam ke arah mahasiswa. "Saya akan menindaklanjuti apa yang terjadi hari ini. Aibtu Bambang, atau siapapun yang terbukti menyalahgunakan wewenang, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi oknum perusak nama baik institusi di sini." Ucapannya tegas, tidak ada nada membela atau mencari pembenaran. Ia tidak menunjukkan kelemahan, tetapi juga tidak menunjukkan permusuhan. Ia adalah seorang pemimpin yang mengendalikan situasi dengan kepala dingin. Dengan helaan napas singkat, ia melanjutkan dengan nada yang lebih terkendali. "Jika kalian punya keluhan,
ada prosedur yang benar untuk menyampaikannya. Jangan biarkan emosi menjebak kita semua dalam kekacauan yang tidak berujung. Pernyataannya berhasil meredam suasana. Polisi mundur, mahasiswa mulai tenang. Kombes Hermawan telah menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil tanpa memberi ruang bagi siapapun untuk memperkeruh situasi. Setelah berhasil menenangkan massa, Kombes Hermawan mengambil langkah yang lebih konkret. Matanya menatap lurus ke arah barisan mahasiswa yang kini mendengarkan dalam diam. Dengan suara yang lantang agar terdengar oleh semua orang, termasuk para jurnalis yang mulai berdatangan, ia membuat sebuah pengumuman penting. Mulai detik ini, saya tegaskan, ia memulai, tidak akan ada lagi pungutan liar dalam bentuk apapun di lingkungan Polrestabes Bandung. Terutama terhadap korban kecelakaan yang hendak mengambil kembali kendaraan mereka. Pengambilan barang bukti, termasuk kendaraan, akan dilakukan tanpa biaya sepeser pun, sebagaimana mestinya. Kata-kata itu seperti halilintar di siang bolong. Perintah yang jelas, tegas, dan tidak bisa ditawar-tawar. Seketika, sorak-sorai kemenangan membahana dari barisan mahasiswa. Inilah yang mereka perjuangkan. Inilah buah dari keberanian mereka. Kombes Hermawan kemudian membalikkan badannya, kini menghadap anak buahnya yang berdiri kaku. Tatapannya menjadi lebih tajam. Dan untuk Aibtu Bambang serta siapapun yang terlibat dalam praktik memalukan ini, katanya, suaranya dingin, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Institusi ini tidak akan melindungi parasit yang menggerogoti kepercayaan masyarakat. Saya pastikan, setiap pelanggaran akan dihukum seberat-beratnya. Ucapan itu menancap dalam di benak setiap polisi yang mendengarkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada upaya menutupi kesalahan. Kombes Hermawan menunjukkan ketegasan seorang pemimpin sejati yang meletakkan keadilan di atas segalanya. Ia kembali menghadap kerumunan. Saya di sini bukan untuk meminta maaf atau mencari simpati. Saya di sini untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di bawah kepemimpinan saya. Polri ada untuk melayani, bukan untuk menindas. Suaranya menggema, dan kali ini, sorakan mahasiswa terdengar lebih lantang, lebih bersemangat. Keraguan di hati mereka sirna, digantikan oleh harapan bahwa perubahan benar-benar mungkin terjadi. Di tengah kerumunan itu, Kirana berdiri dengan wajah yang masih perih karena luka, tetapi matanya bersinar karena lega dan puas. Perjuangan mereka, darah dan keringat mereka, tidak sia-sia. Saat suasana mulai tenang, perhatian semua orang kembali terpusat pada Kirana. Ia, yang menjadi simbol perjuangan hari itu, kini berdiri dikelilingi oleh teman-temannya. Wajahnya berlumuran darah, tubuhnya penuh lebam, namun ia tampak lebih agung dari sebelumnya. Ia adalah bukti hidup bahwa satu orang dengan keberanian bisa menggerakkan perubahan. Para mahasiswa meneriakkan namanya sekali lagi, bukan sebagai pekik protes, melainkan sebagai pekik penghormatan. Beberapa temannya memapahnya, karena meskipun semangatnya membara, tubuhnya jelas sudah mencapai batas. Namun, Kirana menolak untuk terlihat lemah. Ini bukan kemenangan saya, katanya dengan suara serak namun tegas. Ini kemenangan kita semua. Kemenangan mereka yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Kata-katanya kembali memicu sorak-sorai. Mereka tahu, tanpa keberanian Kirana yang berdiri di garis depan dan menerima semua pukulan, perjuangan ini mungkin tidak akan pernah membuahkan hasil. Hari itu, setelah janji tegas dari pimpinan polisi, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mereka tidak pulang dengan tangan hampa, melainkan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Kisah aksi di depan Polrestabes Bandung menyebar dengan cepat. Nama Kirana Putri menjadi buah bibir, tidak hanya di kalangan aktivis, tapi juga di seluruh kota.
Tagar Kirana pahlawan mahasiswa dan lawan pungli polisi merajai media sosial. Fotonya, dengan wajah terluka namun tatapan mata yang garang, menjadi viral, menginspirasi banyak orang. Kirana tidak mencari ketenaran. Baginya, ini adalah tentang menegakkan prinsip. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana di Jatinangor, ia membersihkan lukanya di depan cermin. Setiap rasa perih mengingatkannya pada harga sebuah keberanian. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya, ia tidak melihat seorang korban. Ia melihat seorang pejuang. Hari itu, ia dan teman-temannya telah membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa ditantang jika rakyat bersatu. Perlawanan mereka bukan lagi hanya tentang motor yang ditahan, tetapi tentang masa depan sebuah bangsa yang mendambakan keadilan sejati. Dan di langit Bandung yang mulai menggelap, seberkas cahaya